Lebih lengkap, saudara, kita terhubung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno terkait dengan hal ini. Pak Adi, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang, Mbak Nilu. Ya, Pak Adi, jadi kalau kita lihat apa yang terjadi, dinamika yang muncul belakangan di koalisi perubahan, ada Nasdem masuk PKB dan PKS ini, apa yang Anda lihat kalau PKS sudah 2 kali tidak hadir begitu dalam kegiatan yang penting? Apakah ini memang PKS setengah hati? Ya, saya kira memang koalisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini kan secara tidak langsung telah menciptakan gempa bumi politik yang membuat suasana koalisi politik ini kan terasa di ambang perpecahan ya. Pertama misalnya kita melihat Partai Demokrat itu langsung marah-marah dan keluar dari koalisi. Begitupun dengan PKS. Yang saya kira efek dari koalisi Anies dan Muhaimin ini kan sebenarnya bagi saya PKS-nya galau akut. Satu sisi tetap mendukung Anies Baswedan sebagai kandidat capres, tapi belum sepenuhnya menerima Muhaimin sebagai wakil. Itu artinya bagi saya PKS sebenarnya galau. Oke, Oleh ini karena itu tidak, ya, lanjut. ya bagi saya tidak mengherankan kalau kemudian PKS itu sepertinya hati dan pikirannya terbelah. Satu Oke. sisi ingin sama Anies Baswedan, tapi pada saat yang bersamaan tidak mau dengan Muhaimin Iskandar. Ini agak rumit bagi saya untuk melihatnya. Hmm. Bagaimana mungkin PKS itu mendukung Anies, tapi pada saat yang bersamaan belum sepenuhnya kepada Muhaimin Iskandar. Hmm. Ini yang saya kira memang membuat spekulasi-spekulasi publik. Oke. Sepertinya PKS itu sedang mempertimbangkan opsi-opsi lain di masa yang akan datang. Oke. Maka muncul soal kemungkinan yang kedua, Mbak Nilu, bahwa PKS ini ya pertama opsinya mungkin akan keluar dari koalisi perubahan dan mencoba untuk menjajaki koalisi-koalisi dengan yang lain. Oke, atau Karena sudah menjajaki dengan koalisi kalau yang lain? kalau kita dengar info dari kawan-kawan aktivis, dari teman-teman media, PKS juga sedang membangun komunikasi misalnya dengan Sandiaga Uno, kemudian dengan Partai Demokrat soal kemungkinan membentuk poros politik yang keempat. Bahkan muncul juga rumor PKS sedang membangun komunikasi politik dengan Golkar ya soal bagaimana kedua partai ini bisa landing juga di Pilpres nantinya. Oke, Oleh kalau Anda itu, lihat Pak Adi, mana ya, yang paling menguntungkan bagi PKS? Tetap bersama dengan koalisi perubahan sekarang atau bentuk poros baru yang tadi Anda sebutkan dengan partai-partai yang sudah dijajaki, atau mungkin gabung dengan yang sudah ada, Prabowo Subianto misalnya? saya kira kalau kalkulasi politisnya akan jauh lebih menguntungkan jika PKS itu keluar dari koalisi dan membentuk poros politik yang baru. Dengan satu catatan, harus bisa mengusung kader terbaik mereka untuk jadi calon wakil presiden atau jadi calon presiden. Dan itu ada. Dan sangat mungkin bisa dilakukan kalau terjadi koalisi antara Golkar dan PKS misalnya yang sehari 2 hari ini menguat isunya, maka sangat mungkin PKS itu bisa mengusulkan kader terbaik mereka. Kader-kader internal PKS saya kira cukup banyak. Ada kader senior namanya Hidayat Nur Wahid yang saya kira bisa mengonsolidasi basis-basis atau kelompok-kelompok politik PKS yang selama ini memang ada sebagian yang sudah mulai pindah ke Gelora. Kalau Hidayat Nur Wahid bisa maju maka sangat mungkin PKS ini akan solid. Ada Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat 2 periode. Ataupun ada yang sosok muda, Zulkifli Mansyah, mantan gubernur NTB yang beberapa hari yang lalu itu sudah PLT. Saya kira adalah nama-nama yang cukup layak sebenarnya bagi PKS untuk disorongkan ketimbang nempel terus ke Anies Baswedan. Oleh karena itu tidak mengherankan bagi saya kalau kemudian PKS itu absen dalam 2 kali pertemuan yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB. Jadi Karena jadi absennya ini memang karena belum ada deal politik tadi, begitu ya? ya karena bagi PKS tentu mereka tidak mau jadi ronin, mereka tidak mau jadi kayu bakar politik ya untuk partai dan calon politik tertentu, tapi tidak menguntungkan secara elektoral bagi PKS. Maka di tengah situasi politik yang serba huru-hara, di tengah situasi politik yang cukup dinamis, PKS sedang berusaha betul bagaimana mencari soal kemungkinan ada poros lain yang bisa menerima PKS dan Oke. memungkinkan PKS mengusung kader terbaik mereka untuk Oke. bisa maju. Pak Adi, apakah 4 poros misalnya nanti dalam Pilpres itu bisa terjadi? Kalau membaca kalkulasi politiknya cukup terjadi, Mbak Niluh. Misalnya kalau ada porosnya P3, PKS, dan Demokrat, itu sudah cukup menggenapi ambang batas presiden 20%. Ataupun misalnya kalau PKS dan Golkar itu juga sudah menggenapi ambang batas presiden 20%. Hmm. Tiketnya sudah didapatkan gitu. Oleh karena itu, bagi saya semua poros koalisi politik saat ini itu tidak bisa dipastikan 100% akan Oke. fix mendaftarkan ke KPU. Saya selalu berprinsip sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa pasangan capres dan cawapres, maka sepanjang itu juga Oke. kemungkinan poros politik yang akan terjadi cukup muncul di kemudian hari.
Tapi Pak Adi begini, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa masih tidak klop atau tidak sreg dengan Muhaimin Iskandar? Ada apa PKS dan Muhaimin Iskandar? Saya kira dua hal. Pertama, PKS itu sebenarnya harus berbagi kotel efek ya dengan Nasdem. Karena kalau PKS terus berada di poros perubahan, sementara pada saat yang bersamaan Nasdem itu mampu mengakuisisi efek ekor jas yang dimiliki oleh Anies. Itu artinya sebagian besar pemilih Anies itu lebih banyak ke Nasdem ketimbang ke PKS. Padahal dari dulu PKS ini kan banyak untung dari mendukung Anies ya. Maka tidak Oke. mengherankan kemudian PKS itu relatifly mempertimbangkan opsi yang lain. Yang kedua, secara ideologi politik antara PKS dan PKB dari dulu itu bagaikan minyak dan air, susah ketemu. Oke. Jadi mulai dari prinsip, mulai dari ideologi dan mazhab politiknya, PKS dan PKB itu tidak pernah bertemu. Bahkan Oke. sampai saat ini, basis konstituen PKS, basis konstituen PKB, Hmm. satu sama yang lainnya saling berhadapan-hadapan, bahkan saling bermusuhan, tidak akur satu sama yang lain. Oke. Jadi menurut Anda opsi yang paling tepat yang bisa diambil PKS sekarang? Keluar dari koalisi dan membentuk poros koalisi yang baru. Oke, baik. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Terima kasih Pak Adi sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nil.